Ya, di dalam tendensi pusat ini atau di dalam sentral tendensi ini Bapak Ibu, kita akan membahas topik diantaranya adalah nilai min. Nilai min ini adalah nilai rata-rata, ya, nilai rata-rata, ya. Yang kedua, kita akan bahas tentang nilai median, ya. Nilai median ini adalah nilai tengah, ya, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, kita akan bahas tentang modus, ya. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul, ya. Ya, kita ya. Kemudian nanti Bapak Ibu, di dalam sentral tendensi ini nanti kita akan membahas juga yang dinamakan dengan variansi dan juga akan membahas tentang standar deviasi. Jadi ini yang akan kita bahas sampai selesai nanti ya di dalam sentral tendensi. Jadi saya ulangi Bapak Ibu, kita akan membahas yang pertama tentang mean ya atau nilai rata-rata. Kemudian kita akan membahas tentang median, itu adalah nilai tengah. Selanjutnya kita akan membahas tentang modus, itu adalah nilai yang paling sering muncul. Kemudian kita akan membahas variansi, dan terakhir kita akan membahas standar deviasi. Bapak Ibu, untuk memahami pembahasan ini, kita akan gunakan data yang sudah kita bikin dalam tabel distribusi frekuensi kemarin. Ya, Bapak Ibu. Kita jelaskan tentang min ini, ya. Min atau nilai rata-rata. Nilai rata-rata itu biasanya adalah kita menjumlahkan masing-masing data, kemudian dibagi dengan banyak data. Di dalam statistik, kita mengenalnya sebagai, ya ini adalah nilai rata-rata, di mana X bar ini itu sama dengan sigma XI dibagi dengan N. Ya, kalau kita contohkan misalnya ada data 5, 6, 7, 8, 9, 10, maka nilai rata-ratanya adalah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 tambah 9 ditambah 10 dibagi dengan banyak data ini. Banyak data ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia dibagi dengan 6. Saya mohon bantuan ibu-ibu ya untuk menggunakan kalkulatornya. Coba dijumlahkan 5 ditambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 itu berapa jumlahnya? Bu Megi? Berapa jumlahnya itu Bu Megi? 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8. Berapa Pak tadi Pak? 5 ditambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 berapa itu? Itu kita ngomong Palembang aja lah Ibu ya, nggak usah bahasa Indonesia. 45 Pak. 45. Bagi 6 berapa tuh Bu? Coba berapa itu? 36,6 Pak. 36,6. Berarti ini ya nilai rata-rata kalau kita cari secara manual ya. Dan ingat Bapak Ibu, Bu ini ya, ini nggak akan keluar ya di dalam penelitian Bapak Ibu. Nah, juga ada pula Bu Cindy. Bu Cindy, ya Allah, Bu Cindy kok tadi lah Pak Mut ya. Kalau lo suruh Bu Cindy dah. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut. Nah, ini nggak keluar nih Bapak Ibu ya. Kalau Ibu penelitian pun nanti kita tidak akan menggunakan ini. Yang kita gunakan ya, yang kita gunakan itu adalah X sama dengan sigma FI dikali dengan XI dibagi dengan sigma F. Nah, ini yang keluar nanti Bapak Ibu. Ini adalah nilai rata-rata untuk data berdistribusi frekuensi. Catat ya Bapak Ibu ya. Ini adalah rumus nilai rata-rata untuk data berdistribusi frekuensi. Ya, nilai rata-rata untuk data berdistribusi frekuensi ya. Nih, balik-balik suara ambo di Ibu Kalau kaji mau mendengar suara orang ya. Jadi Bapak Ibu itu rumusnya ya, di mana X itu adalah nilai rata-rata, kemudian FI adalah frekuensi masing-masing interval ya. Kemudian XI adalah, ini X ya Bu ya, bukan Y. XI adalah nilai tengah
masing interval, ya. Kemudian sigma F adalah jumlah data. Nah, ini tolong dicatat baik-baik ibu-ibu ya, Bapak Ibu di catatannya agar nanti bisa dipahami ya. Jadi X ini adalah nilai rata-rata ya, kemudian FI ini adalah frekuensi masing-masing interval, XI ini adalah nilai tengah masing-masing interval, dan sigma F itu adalah jumlah data. Bu, ini data kemarin ada ya tabelnya? Bu, ini Ada, Pak. ada ya. Oke, nanti kita bantu saya untuk bikin kembali ya. Sudah dicatat ini Bapak Ibu? Saya akan pindahkan ke slide berikutnya. Sudah, Pak. Sudah, oke. Sekarang kita kemarin datanya tentang apa Bapak Ibu? Kemarin datanya tentang tabel. Coba tabel apa Bu kemarin datanya? Bu Ira? Bu Ira Sukarsini. Sukarsana gitu ya. Iya, Pak. Apa datanya kemarin Bu? Tabel distribusi frekuensi menurut apa Bu kemarin? Tabel distribusi frekuensi menurut apa datanya kemarin? Umur atau pengetahuan? Kemarin, Menurut nilai responden, Pak. menurut apa Bu? Nilai responden. Nilai ya, menurut nilai Nilai responden. responden ya, nilai responden. Oke, berarti di sini ada nilai. Ya Bapak Ibu ya, ada nilai, kemudian ada F di sini ya. Nilainya berapa Bu? Coba disebutkan dari berapa sampai berapa kemarin? Halo, Bu Maulidia. 22 sampai 23. 22 22 sampai 23, Pak. serius Bu? 22 sampai 22 23? sampai 30. Ya Allah, 22 sampai 30. 30. Iya, 30, Pak. iya, terus 31 sampai 30. 31 sampai 31 sampai 39. 39, 40 sampai 39. 40 sampai 48, 48, 49 sampai 49 sampai 57, 57 ya, 58 sampai 58 sampai 66, 66 ya, 67 sampai 75, 75, 76 sampai habis 84 Pak. 84. Habis Bu, sampai mana? Ada lagi Pak, 85 sampai 85 sampai 85 sampai 93 Pak. 93 habis Pak Dodi? Habis. Habis. Oke. Habis Pak. Di data kita kemarin ya, kita kembali melihat berapa nilai frekuensi Ya. masing-masingnya. Yuk kita lihat nilai frekuensinya dari 2 sampai 30 berapa Pak Dodi? 5 Pak. 5, 31, 39? 6, Oh sorry, 6, 44, 8? 7, 7, 49, 57? 10 Pak. 10, 58, 66? 8, 8, 67, 75? 9. 9, 9, 7, 6, 8, 4, 1 Pak. 4. 4, 4, 1. Oke. 1. Ya, sini jumlah ya. Sini jumlahnya berapa ini? 50 ya? Iya. Iya Pak. Jangan lemas-lemas Bu. Semangat. Iya Pak. Iya. 50. Siap, iya Pak, 50. Tuh 50 ya. Oke, dah. Ini data kita kemarin ya. Sekarang kita mau mengaplikasikan rumus ini Bapak Ibu. X itu adalah sigma FI dikali dengan XI dibagi dengan sigma F. Ya, Bapak Ibu. Oh, perhatikan. Yang kita butuhkan di sini, saya bikin rumusnya di sini. X rata-rata itu adalah sigma FI dikali dengan XI dibagi dengan sigma F. Berarti kita butuhkan di sini adalah nilai tengah ya, nilai tengah. Nilai tengah. Nilai tengah udah kita cari kemarin ya Bapak Ibu atau belum? Nilai tengah itu mohon dicatat ya kalau belum. Nilai XI itu adalah batas atas ya, batas atas ditambah dengan batas bawah dibagi dengan 2 ya, dibagi dengan 2. Ini tolong catat rumusnya. XI itu adalah
batas atas ditambah dengan batas bawah dibagi 2. Mohon dicatat Bapak Ibu. XI. Ya, ini XI, batas atas ditambah dengan batas bawah Sudah, dibagi dengan Pak. 2. Sudah ya? Nah, ini namanya batas bawah Bapak Ibu. Coba perhatikan ini. Perhatikan data ini dinamakan dengan batas bawah, ya. Sementara ini adalah batas atas, ya. Oke ya, semua ini adalah batas Sebelah atas. kiri, Ya, atas. batas kiri, batas Atas. bawah, sebelah kanan itu Kanan, batas atas. bawah. Ya, oke ya. Coba kita cari di sini. Ini batas atasnya 30, batas bawahnya 22, berarti 30 ditambah 22 dibagi 2. Berapa itu Bu Megi? Coba pencet kalkulatornya. Berapa itu? 1,22 30 tambah 22. Berapa itu? tambah 3. Dibagi 2. Berapa? 26. 26, yakin Bu? Iya 26 baru di? 27,5 Pak. Pak, Berapa? sinyalnya Pak. 27,5 ya. 5. Oke, lanjut. Sekarang yang kedua 39 ditambah 31 bagi 2. Coba berapa itu? Berapa di sini? 39 ditambah 31 bagi 2. 35 Pak. 35 pas. Oh, ini kok 27,5? Yakin ini, Bu? 30 tambah 22 bagi 2 ini berapa? 49,5 ada. Ini berapa? 26. Coba lah cari Bapak Ibu. Ayo cari. Jangan ada yang salah-salah ya. Harus sama. Ulang-ulang berapa tadi? Ah, coba. 30 Coba. tambah 22, 30 ditambah 22. Coba 30. Tambah Jangan 22 sama. dibagi Bagi 2. 2. Iya. 26 Pak. 26, Pak. Ah, Ibu gimana ini? Jangan salah-salah. Benar Pak, 26. Salah-salah nanti kita bayar, Bu. Ya, maaf. Masuk penjara itu. Kalau salah-salah. Penjara. Ini salah Batas ya. XI tadi ini ya yang. Ya, ini batas atas tambah batas bawah bagi 2. Ini batas Oh, itu, atas Pak, ya. saya. Ini batas bawah gitu ya. Berarti 26 ya. Maaf Pak, sinyalnya Pak Lola di sini. Sinyal di sana ya Lola ya. Enggak sinyal saya ya. Iya. Di saya sepertinya Pak. Sinyal kami Iya. Pak. Bapak Ibu jangan Lola lah. Ya Allah. Tidak. Lalu Pak, lelah ini Pak. Belum makan siang Pak. Astagfirullahaladzim Bu. Itu Palembang Bu. Masa belum makan siang Aman ini? loh Pak, operasi 10 hari ini. Aduh ya Allah. Makan Pak. Padang lah banyak di Palembang. Pegel tangan oles. Pak Imam udah makan kan dua kali ya? Sudah Pak, nasi Padang lah banyak di Palembang. Ibu-ibu ini gayanya aja ya. Gayanya aja belum Belum makan tapi udah makan makan, Pak. macam-macam gitu ya. Nasi ampera, Kak. Nasi ampera. Iya sudah besok beli. Aduh, kacau ini ya. Jadi X ini 26 ya. Kak. Nasi kapau. Ya 26 Ini Pak. 26. Ini lagi 39 tambah 31 bagi 2 coba. 39 tambah 31 bagi 2. Ya, berapa itu? 35 Pak. 35. 35, oke. 48 tambah 40 bagi 2. 48 tambah 40 bagi 2. 44. 44. 57 tambah 49 bagi 2. 57 tambah 49 bagi 2. 53. 53. Oke. 66 tambah 58 bagi 2. 66 tambah 58 bagi 2. 62. Ya, 62 ya. 62. 62. 75 tambah 67 bagi 2. 75 tambah 67 bagi 2. 71. 71. Itu Oke. 71. 84 tambah 76 bagi 2. 84 tambah 80 ya. Kemudian 93 tambah 85 bagi 2. 93 tambah 85 bagi 2. 95 tambah 89. 89. Oke, Ibu catat ya. Ibu catat. Jangan salah. Emang
dari dua-dua dari kebun. Iya, ini kan nilai frekuensinya. Nah, rumusnya X ini batas atas sama batas bawah dikali 2. Bagi. Jangan dikali tambah besar ya. Bagi 2 ya. 10. Bagi 2. Bagi 2. Jangan bagi 4, Kak Dodi. Kok bagi 2. Sikok bagi 2. Udah makan tau. Belum, Kak. Puasa aku. Puasa, tapi badan Terima gede kasih ya. Tidak. Oke, sudah ya Bapak Ibu. Tinggal kita mencari ya. Di sini adalah FI dikali dengan XI ya. FI dikali dengan XI ya. Bu, dikalikan 5 kali 26. Coba berapa itu? 5 kali 26, berapa itu? 5 dikali 26. 130, Pak. Berapa? 130. 130, Pak. 6 kali 35. 6 kali 35. 6 kali 35. 6 dikali 210. 210, Pak. 7 kali 44, Bu. 7 kali 44. 24. 308. 308. 530. 8 kali 62. 8 8 kali kali 6. 496. 496. 9 kali 71. 9 kali 71. 9 kali 71. Ini kali 39. Berapa, Bu? 9 kali 71? 639. Berapa ini? 639. 639. 4 kali 80, 320. 320. Ini 89. Coba dijumlahkan. Dijumlahkan, Ibu, ke bawahnya. Coba dijumlahkan, kita cari nilainya ini berapa. 130 tambah 210 tambah 308 tambah 530 tambah 496. Ya, tambahkan Ibu, tambahkan. Iya, ya. 30, 210, 308. Bu Megi ini Megi Melati Sukma ya. Peggy itu Pak, Peggy. Peggy Melati Sukma, Pak. Aku boleh nggak Pak sambil makan Pak? Boleh, silakan. Boleh ya Pak? Nah, bagi-bagi aja Bu. Izin ya, Pak. 3.502 Pak. 3.502. 3.502. Sama kan Bapak Ibu? Sama kan? Sama, ya? Pak. Sama. Berarti X-nya itu adalah 3.502 dibagi dengan 50. Coba berapa tuh Pak Dodi? Dibagi 50 berapa itu? Sigma F-nya 50 ya. Berapa itu? 70,04 Pak. 70,04. Ini bisa kita jadikan 70 saja ya. Ya Bapak Ibu. Oke, itu adalah nilai rata-rata dari data yang sudah kita kumpulkan ya Bapak Ibu. Oke, ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya Bapak Ibu. Tolong dicatat dengan sebaik-baiknya ya. Agar bisa menjadi perhatian Bapak Ibu nanti ya ketika melakukan penelitian. Kalau sudah nanti bilang ya Bu ya. Silakan catat baik-baik. Kemudian kalau sudah nanti tolong disampaikan. Dan. Ada di. Pasien hari ini. Nah, iya, operasi hari ini. Cak mana jadi? Tak bisa lah cak itu. Tak bisa lah cak itu. Kan? Balik lagi ke dia tuh lah, tergantung. Kalau misalkan ada tagihannya itu, kan dia jenjang tadi.
Megi, mati ke dulu Megi. Ya Allah, sorry Pak. Ya, sorry, kita sorryin aja ya. Sudah Ibu? Semua? Sudah dicatat? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Silakan. Kalau ada. Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Paham ya? Paham? Insya Allah paham Pak. Oke, ya. Kalau paham, ya kita lanjut ya. Kita lanjut. Yang kedua, ya Bapak Ibu, ini artinya kita sudah bisa mengatakan bahwasanya rata-rata atas data yang kita sudah kumpulkan itu adalah berada pada angka 70 ya. Angka 70 itu biasanya kita lihat pada nilai ini. Ya, nilai itu angka 70 itu berada di antara 67 sampai dengan 75. Jadi rata-rata itu kira-kira berada di sekitar sini ya Bapak Ibu. Ya. Dari data yang sudah kita kelompokkan ya. Sekarang Bapak Ibu, kita melihat yang kedua itu adalah nilai median ya. Median itu adalah nilai tengah ya, Bapak Ibu. Nilai tengah itu adalah nilai yang berada di tengah ya. Berada di tengah. Kalau saya contohkan misalnya kita punya data 5, 8, 4, 3, 2, 6, 7. Ini kira-kira mana yang nilai tengahnya Bapak Ibu? Mana nilai tengahnya Bapak Ibu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Berapa nilai tengahnya? Bu Rizky, mana nilai tengahnya Bu Rizky? Halo, Bu Rizky, bisa jawab berapa nilai tengahnya? Pak Dodi? Pak Dodi? Halo? Aduh, pada kemana ini ya? Halo Bu Rizky, suara saya terdengar? Terdengar Pak. Saya bertanya nggak dijawab. Ini mana nilai tengah, mana nilai yang berada di tengah nih Bapak Ibu? Ini Bu Elsie 3. Kenapa 3 Bu Elsie? Bu Elsie, halo Bu Elsie. Aduh. Halo Pak Imam, bisa dengar suara saya? Dengar Pak. Ini mana nilai tengahnya nih Pak Imam? Kalau data seperti ini. Tiga Pak. Oh, 3. Kalau Bu Kanda, mana nilai tengahnya Bu Kanda? Pak, bentar Pak, lagi ada pasien. Izin bentar Pak. Maaf Pak ya. Bentar Pak. Bu Nila, mana nilai tengahnya Bu Nila? 5 Pak. 5. Ya, jadi kalau seperti ini datanya Bapak Ibu, untuk kalau disuruh mencari nilai tengah, ini harus Ibu urutkan terlebih dahulu ya. Ini yang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka benar yang dijawab oleh Bu apa tadi itu? Ini nilai tengahnya adalah 5 ya, benar, bukan 3 ya. Ini hati-hati ya, hati-hati, jangan asal aja Bapak Ibu ya. Jangan langsung dijawab 3 ya, harus kita urutkan terlebih dahulu ya. Tetapi yang akan kita bahas bukan ini Bapak Ibu. Yang kita bahas adalah median untuk data berdistribusi frekuensi. Kita punya rumus MI sama dengan B tambah P kali setengah N dikurang F besar per F kecil ya Bapak Ibu. Oke. Di mana ya, ini dicatat Bapak Ibu, di mana ME, catat dulu rumusnya Bapak Ibu ya. Catat dulu rumusnya.
Rumusnya itu B tambah P kali setengah N dikurang F besar dibagi dengan F kecil. Ya. Di mana ME sama dengan median untuk data berdistribusi frekuensi. Coba dicatat, Bapak Ibu. ME sama dengan median untuk data berdistribusi frekuensi. B sama dengan, ya itu ME ya. B sama dengan batas bawah kelas median. Ya, batas bawah kelas median di mana median akan terletak, ya, di mana median akan terletak. Biasanya berada pada frekuensi terbanyak, ya, itu B, ya, Bapak Ibu. B itu adalah batas bawah kelas median di mana median akan terletak dan biasanya berada pada frekuensi terbanyak. Ya. P itu adalah panjang kelas median, ya. P itu adalah panjang kelas median, ya. Setengah N itu maksudnya adalah setengah dari banyak data, ya. Data kita ada 50, berarti setengah kali 50 itu adalah 25, ya. F besar, ya. F besar itu adalah frekuensi kumulatif kelas median. Ya, frekuensi kumulatif kelas median yang lebih kecil dari kelas mediannya, ya. Frekuensi kumulatif kelas median yang lebih kecil dari kelas mediannya, ya, itu F besar. Sementara F kecil itu adalah frekuensi kelas median. Nah, itu ya, Bapak Ibu, tolong dicatat ya. Ya, mudah-mudahan nanti kita akan coba praktekkan ya. ME, B, P, setengah N ya, F besar, kemudian F kecil ya. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Saya silakan. Oke ya, selesai mencatatnya. Kita coba aplikasikan ya kepada rumus ini ya. Kita aplikasikan. Kemarin tadi kita punya data distribusi frekuensi menurut nilai ya, nilai responden ya, nilai responden. Di sini ada nilai ya, kemudian ada F tadi ya, ada F. Coba 20 berapa tadi Bu? Bu Nila? Halo? Bu Nila, dari berapa tadi Bu Nila? Bu Nila, dari berapa tadi datanya? Aduh. Ayo Bapak Ibu. Pak Ahmad. Pak Ahmad dari berapa tadi datanya? Datanya dari berapa sampai berapa tadi? Iya, Pak. Ya, datanya dari berapa sampai ke berapa tadi? 22 sampai 30. 22 sampai 30. Kemudian? Sampai 30. 31 sampai? 39. 39. Sampai 39, Pak. Oke, 40 sampai? 40 sampai 48. 48. 49 sampai? 49 sampai 57. 57. 58 sampai? 66. 6? 66. 67 sampai? 75. 75. 76 sampai? 84. 84. 85 sampai? 93. 93. Oke ya. Ini pula. Ya. Sini F-nya. Bantu saya untuk mengulangi Bapak Ibu. F-nya berapa tadi? Di sini berapa? 5. 6. 7.
5, 10, 6, 8, 7, 7, 4, 10, 1. 8, 9, Wah, salah nih Bu, kok delay dia? salah Pak. 8 tuh 7-nya ganti 9 Pak. Ini 9. Ganti 9. Ya, terus? Bukan Coba. Pak. Yang di bawah Waduh. 8 itu Pak. Yang di bawah 8 itu 5, Ini 7 ya? 7. Bentar. Ya, 7 Pak itu. 7. 7. Oke, terus 10. ini berapa? 8, 8. 9. 4, 1. Oke. 4, 1. Oke ya. Sip. Ya Pak. Sip, Pak. Oke. Kita menggunakan rumus apa tadi Bapak Ibu? ME. Ya, saya cetak di atas ini ya. ME sama dengan B tambah B P tambah dikali P setengah N dikurang F besar per F kecil ya. Oke, ya. Berarti kita gunakan, lihat Bu, B itu adalah batas bawah kelas median di mana median akan terletak. Biasanya berada pada frekuensi terbanyak ya. Nah, ini frekuensi terbanyak di sini Bapak Ibu. 10 kan? Ya. Maka B-nya itu Bapak Ibu di ini, di bagian bawahnya ya, batas bawah 49 ya. Maka B-nya sama dengan 49 ya. Kemudian Bapak Ibu apa lagi? P kita berapa? Coba lihat data awal kita. Panjang kelas kita berapa? Coba lihat panjang kelasnya berapa? Coba lihat data Ibu di awal ya. Berapa P-nya? Sembilan ya Bapak Ibu ya. P-nya? 9 enggak Pak? 9 ya. 9 ya. Ya, 9. 9. Kemudian setengah N, nah berarti sama dengan 25 ya. F besar, nah ini F besar ini seperti ini Bapak Ibu. Kita kumulatifkan dia. Kita kumulatifkan. Maka coba perhatikan ini. 5, cara kemarin ya. Kemudian 5 tambah 6, 11. 11 tambah 7, 18. 18 tambah 10, 28. 28 tambah 8, 36 ya. 36 tambah 9 berapa Bapak Ibu? 50? 54. 55. Nah, 55 tambah 4, 59. 59. 44. 55 tambah 4, ya. 59. 4. Ini 36 tambah 9 berapa? 45 ya? 45 ini 49, ini 49. Ya, ini 50 ya. Oke. Itu ya. Bapak Ibu. Iya ya. Jadi 5, Iya, Pak. 11, 18, 28, 36, 45, ya, kemudian 49 ini, kemudian 50, ya, gitu. Sekarang Ibu, Bapak Ibu, F besar itu adalah frekuensi kumulatif yang lebih kecil dari frekuensi kelas median. Kelas median kita ini 10, Bapak Ibu, ya, kelas median kita ini 10, ya. Kemudian yang lebih kecilnya itu di atasnya Bapak Ibu, ya, di 7, ya. Maka frekuensi kumulatifnya bagian ini 18. Coba Bapak Ibu coba diperhatikan ini untuk mencari F besarnya. Frekuensi kumulatif yang lebih kecil dari frekuensi kelas median. Kelas median kita 10. Yang lebih kecil itu di atasnya ini, ya, 7 ya. Maka frekuensi kumulatifnya adalah 18. Maka F besarnya ini adalah 18 ya. Dan F kecilnya itu adalah 10 ya. F kecilnya adalah 10 ya. Jadi F kecil itu adalah frekuensi kelas mediannya ya. Sehingga ME-nya itu adalah B-nya adalah 49 tambah ya, P-nya adalah 9 dikalikan dengan 25 dikurang dengan F besarnya 18 dibagi dengan 10. Nah, itu ya, itu median kita. Berarti di sini 49 ya, Bapak Ibu. Hati-hati ya, jangan ditambahkan dengan ini, salah ya. Dibikin dulu di sini 49.
ya. Jangan dijumlahkan ini, ya. Ini 49 kalikan, ya. Selesaikan dulu yang dalam kurung, ya. Berarti ini 25 dikurang 18 berapa, Pak Bu Cindy? 25 kurang 18 berapa itu? 7, Pak. 7, Pak. 7 dibagi 10 berapa itu? 7 dibagi 10 berapa itu? 0,7. Kali 9 dikali 9 berapa itu? 6,3, Pak. 49 tambah 0,3, ya. 0,3. Berarti nilainya adalah 49,3. 49,3 ini sama dengan 50, ya. Sama dengan 50. Oke. Nah, berarti median kita itu adalah di 50, ya. 50 tinggal kita mencari memang median itu berada pada frekuensi terbanyak, ya. Nah, dia di antara 49 sampai dengan 57, ya. Dia berada tepat pada frekuensi terbanyak, ya. Jadi ini nilainya. Ada yang mau Bapak Ibu tanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Saya silakan. Oke, tolong dicatat baik-baik Bapak Ibu, ya, agar bisa nanti dipahami, ya, kembali. Bu Rizky, paham Bu Rizky? Paham, Pak. Oke. Hilang suaranya, Pak. Sudah Bapak Ibu? Sudah, lanjut, Pak. Oke, lanjut, ya. Oke, sekarang Bapak Ibu kita lanjutkan dengan yang ketiga, itu adalah modus, ya. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul, ya, muncul. Kalau saya misalkan ini Bapak Ibu. Nah, ini mana modusnya Bapak Ibu? Berapa 5. modusnya? 5, ya, tepat, ya. Benar, ya, benar. Tapi yang kita gunakan tidak ini Bapak Ibu. Yang kita menggunakan modus, ya, dengan rumus B tambah P dikali dengan B1 per B1 tambah B2, ya. Tolong dicatat dulu rumusnya, di mana, ya, di mana MO itu adalah modus, B itu adalah batas bawah kelas modus. Coba dicatat Bapak Ibu. MO itu adalah modus, B itu adalah batas bawah kelas modus, di mana modus akan terletak dan biasanya berada pada frekuensi terbanyak, ya, itu B, ya. Kemudian P sama dengan panjang kelas modus. P itu adalah panjang kelas modus. B1 itu adalah nilai frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi yang lebih kecil
dari frekuensi kelas modus. Ya, itu B1. Ulang, Pak. B1, Pak. ya, B1 sama dengan nilai frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas yang lebih kecil dari frekuensi kelas modus. Itu B1, ya, itu B1. B2 sama dengan nilai frekuensi kelas modus dikurangi dengan nilai frekuensi yang lebih besar dari frekuensi kelas modus. Ya, itu nilai B2. Oke ya, Bapak Ibu. Sudah dicatat semua, B-nya sudah, P-nya sama ya, itu adalah panjang kelas modus. Ya, itu adalah panjang kelas modus. Sudah selesai Bapak Ibu? Sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah kita lanjut ya. Kita kembali ke data kita tadi ya. Ini adalah tabel distribusi frekuensi, ya, frekuensi menurut nilai responden ya, menurut nilai responden. Oke, sini ada nilai ya, seperti tadi. Nilai itu kembali kita bikin lagi ya, seperti tabel tadi. Kemudian ada nilai frekuensi ya, 22 sampai, nah, ini saya selalu nggak ingat ini. BCD berapa BCD? 30. 30, Pak. 30 pas, 30 ya? Ya. Kemudian 31 sampai? 39. 39. 40 sampai? 48, Pak. 48. 49 sampai? 57. 57. Iya benar. Ya. Pak. 58 sampai? Sampai 66. 66. Nah, ada yang salah Pak apa? Ada yang salah, coba dicek kembali datanya. 22, 30, 31, 39, 40, 48, 49, 57, 58, 66, benar? Benar, Pak. Terus lanjut. 67 sampai? 75. 75, kemudian? 76 sampai 76 sampai? 84. 84, 85 sampai? 93. Oke, ya. Ini jumlah. Oke, ini berapa tadi Pak? Kalau Pak Cindy ini namanya siapa ini? Masa Pak Cindy? Cindy berdua sama Pak Dodi, Pak. Ah, Pak Dodi. Akhirnya habis baterai, Pak. Saya habis Oke, Pak Dodi. Pak Dodi, berapa nih Pak Dodi? Itu tadi 5, Pak. 5, terus di bawahnya? 6. 6, bawahnya Pak Dodi? 7. 7. 10. 10. 8. 8. 9. 9. 4. 4. 1 ya? Pak. Oke, Ya. di 50 ya. Oke. Ya, Pak. Apa yang kita butuhkan? Yang pertama tadi adalah nilai B. Nilai B tetap pada frekuensi terbanyak. Jadi ini kita tandai selalu. Ya. Kalau kita tandai ini, kita bisa mencari berapa nilai B-nya. B-nya adalah 49. Ya. P-nya tadi berapa Pak Dodi? B-nya tadi P-nya sama dengan B-nya. 9 ya. 9. B1, wah ini kita cari. B-nya 9 ya. Dengan cara mencari nilai, perhatikan Bapak Ibu. B1 tadi apa? Nilai frekuensi kelas median. Frekuensi kelas median kita 10, ya. Dikurangi dengan frekuensi yang lebih kecil dari frekuensi kelas median. Ini dia, 7. Berarti nilainya adalah 10 dikurang 7. Itu sama dengan 3. Itu B1-nya, ya. Kemudian B2-nya, B2 itu adalah frekuensi kelas median dikurangi dengan frekuensi yang lebih besar. Ini ke atas ini lebih kecil, ke bawahnya ini lebih besar. Berarti 10 dikurangi 8. 10 kurang 8 berapa Bapak Ibu? 2 ya. Berarti B1 udah dapat ya, semuanya udah dapat. Berarti kita tinggal
mencari MO itu sama dengan 49 tambah 9 dikali dengan B1-nya 3, B1-nya lagi 3, ya, ditambah 2. Seperti itu, ya. Berarti di sini 49 ditambah 9, 3 per 5. Ya, 3 bagi 5 berapa, Pak Dodi? Nanti MO-nya itu adalah 49 ditambah 9. Tambah 9. 3 bagi 5 berapa? 0,6 Pak. 0,6 kali 9 coba. 0,6 kali 9 berapa itu? 49 kali 9 berapa itu? 0,6 kali 9. Tambah 9. 0,6 kali 9. Jangan ditambahkan, Pak Dodi. Salah ya? Ya, salah, Pak. 9 kali 0,6 4, Pak. berapa? 5,4. 5,4. Berapa itu 49 ditambah 5,4? 54,4, Pak. 54,4. Ini kita bisa jadikan 54, ya. Oke. Jadi modus kita 54. Perhatikan Bapak Ibu, 54 juga masih berada di antara 49 dengan 57. Berarti jawaban kita benar, ya. Jawaban kita benar untuk modusnya. Oke, ya. Kita sudah sampai ke modus. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Mau bertanya, Pak. Nilai Boleh, P9 tuh dapat dari mana ya, Pak? Kemarin kita udah cari itu. Kita mencari kemarin ada rentang, ada banyak kelas, ada panjang kelas. Panjang kelas itu adalah rentang dibagi dengan banyak kelas kemarin. Ya, pertemuan kita sebelumnya nih Pak Ahmad Widat, ya. Jadi buka lagi catatan kemarin, angka 9 itu kita dapatkan dari sana, ya. Kalau seandainya Pak Ahmad Widat nggak ingat, ini gampang aja. Ini coba dari 22 sampai 30 itu 9 dia. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ya. 30 itu 9, ya, jaraknya, intervalnya. Itu panjang kelas namanya. Tahu Pak Ahmad Widat? Ini kayaknya belajar ini, pelajaran yang kemarin lupa gitu ya. Belajar lagi ini yang kemarin lupa lagi gitu ya. Jadi diingat-ingat pelajarannya itu, karena pelajarannya saling berkesinambungan, ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum. Silakan dicatat baik-baik. Sudah? Pak Dodi, sudah Pak Dodi? Ya, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Lanjut. Bu Maulidi ada mencatat, Bu? Ada? Sudah, Pak. Ada. Catat, Pak. Kita lanjut dulu ya. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang standar deviasi dan variansi. Kita mulai dulu dengan SD ya. SD itu adalah standar deviasi yang memiliki rumus sigma XI dikurang X rata-rata dikuadratkan dibagi dengan N kurang 1 ya. Kemudian variansi itu adalah SD yang dikuadratkan. Itu sama dengan sigma XI dikurang X rata-rata dikuadratkan dibagi dengan N kurang 1. Artinya apa Bapak Ibu? Antara variansi dan standar deviasi dia merupakan satu kesatuan ya. Variansi akan didapatkan apabila dia kita kuadratkan. Ketika dia tidak kita kuadratkan, yang kita dapatkan adalah standar deviasi. Ya, seperti itu. Jadi kita gunakan dua rumus ini. Yang pertama adalah standar deviasi, yang kedua adalah variansi. Oke, catat dulu Bapak Ibu rumus ini. Jadi rumus ini adalah variansi. Rumus ini adalah standar deviasi. Oke. Ya, catat dulu Bapak Ibu.
Oke, sudah Bapak Ibu, kita lanjut ya. Kita akan aplikasikan dua rumus ya. Yang pertama adalah standar deviasi, yang kedua adalah variansi ya. Yang kita kembali membuat data yang tadi ya, tabel distribusi frekuensi berdasarkan nilai responden ya, nilai responden ya. Di sini ada nilai, kemudian di sini ada F 22, 30, 31 sampai, tolong Pak Ahmad, 31 sampai berapa Pak Ahmad? 31 sampai berapa Pak Ahmad? Agak ini ya suara Pak Dodi, agak bergema ya. 31 sampai Bu Mauli ya, 39 ya, 40 sampai Bu Rizky 48 49 sampai 57 Pak. 57, 58 sampai 66 67 sampai 75 Pak. 75, 76 sampai 84 85 sampai 93 93. Oke. Ya, bantu lagi F-nya Bu Maulidia berapa nih? Bu Rizky 5, 5, terus 5 Pak. terus 6 6, 7 7, 10 10, 8 8, 9 9, 4, 1. 1. Bantu saya dengan nilai XI lagi tadi Ibu ya. Coba dicek data sebelumnya ada XI. Bantu saya biar cepat. Berapa nilainya? Yang pertama berapa ini di sini? 27 Pak. 27 di sini. Di bawahnya berapa? 27 di bawahnya. Halo, ini berapa di bawahnya? 26 atau 27? 26 Pak. 26 Pak. 26. Mana yang benar nih Pak Rudi? 26, 35. Terus 44 44. Terus 53 53. Terus 62 62. Terus 71 71. Terus 80 80. Terus 89. 89. Oke, kita butuhkan Bapak Ibu untuk rumus yang standar deviasi itu adalah XI dikurang dengan X rata-rata ya. Pak Dodi suaranya hilang-hilang nggak muncul. Bang, aku Ya. kopi jadwalnya Pak Dodi suaranya hilang-hilang nggak muncul Pak Dodi. Kalau hilang-hilang muncul adalah ya, ini hilang-hilang nggak muncul. Oke, kita mulai. Kita punya nilai X rata-rata tadi berapa? Nilai minnya berapa? Coba dibantu saya, Bu Rizky Tarigat. Coba cek nilai minnya berapa? Nilai min Ya, rata-ratanya berapa? 49 pas. sampai 57. 10 Bukan. Pak. Nilai Yang mana? rata-rata. Nilai rata-rata. 49,3 tadi Pak. Iya, berapa Bu? 49,3 ya. 49,3. Ya. Iya. Ini kita jadikan aja 49 ya, biar gampang. Biar gampang. Oke. Berarti XI, perhatikan Bapak Ibu, ini adalah nilai XI masing-masingnya. Berarti nanti di sini
26 dikurang 49. Berapa itu, Bu Rizky? 26 dikurang 49. Berapa itu? Minus. Ayo, pencet kalkulatornya Bapak Ibu. 26 kurang 49. Ya, Pak. Berapa? Minus 23. 23. Ya. Oke, 35 dikurang 49. Berapa itu? 35 kurang 49. Ya. Minus 14, Pak. Minus 14. Ya, 44 kurang 49. 4 dikurang 49 minus 5, Pak. Minus 5. 53 kurang 49. 4. 62 kurang 49. 62. 13. 71 kurang 49. 71 kurang 49. 22. 80 kurang 49. 31. 31. 89 kurang 49. 49 kurang 49. 40. 40 ya. Oke. Di sininya kita lanjutkan dengan XI dikurang X rata-rata dikuadratkan. Artinya Bapak Ibu, kalau ada nilai minus tadi, ketika kita kuadratkan dia menjadi positif ya, karena minus kali minus sama dengan positif ya. Berarti di sini 23 kali 23 Bapak Ibu. Coba cek kalkulatornya. 23 kuadrat itu sama dengan 23 kali 23 ya. Coba dicek. Halo, berapa ini hasilnya? 529, Pak. Masa 29, 23 kali 23, 29. 529. 529. 14 kali 14. 14 kali 14. Berapa itu? 196, Pak. 196 ya. 5 kali 5, 25. 4 kali 4, 16 ya. 13 kali 13, 169. 22 kali 22 berapa Ibu? 484. 484. 31 kali 31 berapa Bapak Ibu? 961. 961. 40 kali 40 berapa Bapak Ibu? 1600. Oke, jumlahkan semuanya Bapak Ibu. Coba berapa, jumlahkan 529 tambah 196 tambah 25 tambah 16 terusnya berapa itu? Yuk, Bu Elsi, berapa Bu Elsi? Jumlahkan semua. 3980. 3980. Berarti SD kita ya itu adalah akar dari 3980 dibagi dengan N kurang 1. N kita 50. 50 dikurang 1 sama dengan 49 ya. Maka di sini adalah 3980 dibagi dengan 49. Coba Bu cari 3980 dibagi 49 berapa itu? Ayo dibagi. Bu Elsi, berapa Bu Elsi? 1,2, Pak. Berapa? 1,2. Berapa? 81,2. Oke. Ya. 81,2. Akarkan Bapak Ibu. Coba cek di kalkulator AP itu ada akar itu ya. Akar 81,2 berapa? Coba berapa itu? Yang saintifik kemarin ya Bapak Ibu ya, yang sudah diajarkan. Pak, berapa? 9,01, Pak. 9,01. 9,01. Kita bulatkan jaja 9 ya, Bapak Ibu. Oke. Itu SD-nya ya. Itu adalah standar deviasinya ya. Kalau disuruh mencari berapa variansinya, berarti dia SD kuadrat ya, SD kuadrat. Oke. Ini ya. Kalau disuruh mencari variansi seperti ini, maka SD kuadrat ya itu sama dengan berapa tadi Bu angkanya? 9. Berapa tadi angka? Oh sorry. 3980. 3980 ya. 3980. 3980 dibagi dengan 49. Berapa itu Pak Dodi? Ayo, berapa itu? Ayo, berapa itu? 3980 49. Tadi ada tuh, ya. Tadi ada
81,2 ya. Berarti variansinya adalah 81,2 ya, begitu. Paham Bapak Ibu? Catat juga variansinya ya. Kalau ada yang kurang paham silakan bertanya ya. Kalau ada yang kurang paham silakan bertanya. Pak Dodi paham Pak Dodi? Iya Pak. Iya. Dalam sini ya foto. Di sikut sih di kompetian sih kan. Iya. Terus semester 3 belum. Sudah selesai mencatatnya Bapak Ibu? Semester 1 lah. Jangan lupa ya, bertahap mencatatnya, standar deviasinya ini, kemudian variansinya ini. Ya. Bu Elsie ada yang mau ditanyakan? Sarang kap baru Budina. Sarang kap baru. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita lanjut ini? Paham nggak dengan sentral tendensi ini? Bapak Ibu? Halo. Budidaya pertanian kan nomor 1. Sih dia pertanian apa loh? Nomor 2. Insya Allah paham Pak. Paham ya? Oke. Ya. Ya, kita lanjutkan ya kalau paham. Kemarin kita sudah sampaikan juga sebenarnya Bapak Ibu, ada 2 statistik yang kita bahas sebenarnya di dalam penelitian itu ya. Ada yang statistik deskriptif ya. Deskriptif. Ada yang kedua adalah statistik inferensial ya, inferensial. Kita sudah bahas statistik deskriptif ini Bapak Ibu. Sekarang kita bisa lanjutkan dengan yang dinamakan dengan statistik inferensial. Tapi ingat Bapak Ibu ya, statistik inferensial baru akan bisa dilakukan apabila statistik deskriptif sudah selesai. Ya. Sudah selesai dilakukan. Boleh pakai yang C itu untuk disekuat ini. Ya. Jadi statistik inferensial baru akan bisa dilakukan apabila statistik deskriptif sudah dilakukan. Ya, sedangkan statistik deskriptif itu tidak baru dijadikan sebagai kesimpulan awal. Ya. Jadi kalau kita dapatkan tadi misalnya nilai rata-ratanya sekian, nilai modusnya sekian, nilai mediannya sekian, standar deviasinya sekian, kemudian inferensialnya sekian, itu baru menandakan dia adalah nilai kesimpulan awal yang bisa kita dapatkan dari data penelitian. Kalau kita misalkan Bapak Ibu ya, kita menyampaikan nilai tadi ya, nilai responden tadi untuk data penelitian deskriptif, kita pasti akan mengatakan bahwasanya nilainya itu adalah X plus minus standar deviasi ya. Kita contohkan, X-nya tadi nilai teratanya 49 ya, kita genapkan saja, dia 49,3 ya. Kita bikin aja 49 plus minus standar deviasi. Standar deviasi kita dapatkan ternyata nilainya 9 ya. 9. Berarti artinya ini apa Bapak Ibu? Dia berada di rentang nilai tertentu ya. Apa rentang nilainya? H1-nya itu adalah 49 ditambah dengan 9. H2-nya itu adalah 49 dikurangi 9 ya. 49 tambah 9 berarti 58. 49 kurang 9 berarti 40. Jadi nilai responden itu berada di rentang sesungguhnya adalah antara 40 sampai dengan 58. Itu kesimpulan awal kita. Bahwasanya rentang nilai responden itu berada di antara 40 sampai dengan 58. Dari hasil penelitian yang kita lakukan. Itu dinamakan dengan statistik deskriptif.
Kalau seandainya kita ingin mengkaji lebih jauh, ya, bagaimana kesimpulannya bisa diutarakan ketika kita melakukan penelitian, maka kita harus melakukan statistik inferensial namanya. Di dalam statistik inferensial ini banyak uji yang bisa kita lakukan. Di antaranya kita akan pelajari hari ini, yaitu tentang hubungan, ya, hubungan. Atau di dalam istilah statistiknya kita kenal dengan korelasional, ya, korelasional. Yang bisa kita bahas di dalam korelasional itu diantaranya adalah perumusannya adalah chi-square, ya. Chi-square ini adalah bagaimana cara kita melihat hubungan antar dua variabel. Apa variabelnya itu? Dalam penelitian nanti kita akan membahas ada variabel independen atau variabel bebas, dan ada variabel dependen, itu adalah variabel terikat, ya. Maka nilai chi-square itu nanti ditentukan dengan, ya, observasi, ya. O itu adalah observe, ya, observe bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya adalah observasi, dikurangi dengan E itu adalah expected atau ekspektasi, dikuadratkan, dibagi dengan E. Nah, ini rumusnya Bapak Ibu. Ini dikenal dengan rumus chi-square, ya. Rumusnya ini dinamakan dengan chi-square. Tulisannya seperti ini, tapi bacanya nanti jangan salah-salah ya Bapak Ibu. Bacanya adalah chi-square. Jangan Ibu baca chi-square, ya. Kalau chi-square salah dia, ya. Ini kita baca chi-square, ya, karena ini bahasa Jerman, Bapak. Ya. Jadi O ini adalah observasi, ya, observe bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya adalah observasi. Ini adalah observasi. E itu adalah ekspektasi bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya expected, ya, expected. Ya, nah itu dia yang akan kita bahas hari ini, dua ini ya, untuk statistik inferensial. Banyak uji lain sesungguhnya, tapi tentu nanti akan berbagi dengan dosen lain, ya. Untuk saya diamanahkan untuk mengajarkan chi-square ini, ya Bapak Ibu. Jadi apa yang perlu diingat Bapak Ibu? Kita akan melihat nanti ada dua nilai. Yang pertama adalah nilai observasi, yang kedua adalah nilai ekspektasi di dalam perumusan chi-square. Saya contohkan Bapak Ibu. Misalnya kita melakukan penelitian ini, ada penelitian korelasional, ya, penelitian korelasional yang berjudul misalnya hubungan pengetahuan, ya, dengan pengetahuan responden tentang PHBS misalnya, PHBS dengan, ya, dengan sikap responden melaksanakan PHBS misalnya, ya. Ini ada satu judul, ya Bapak Ibu. Nah, oke. Maka biasanya untuk penelitian yang seperti ini akan ada nanti variabel independen dan ada variabel dependen. Kalau kasusnya seperti ini, maka yang akan menjadi variabel independen itu adalah, ya Bapak Ibu, adalah pengetahuan, ya. Jadi yang akan menjadi variabel independen itu nanti adalah pengetahuan. Sementara yang akan menjadi variabel dependen itu nanti adalah sikap. Artinya nanti variabel dependen itu akan mempengaruhi variabel independen. Sedangkan variabel independen nanti akan terpengaruh oleh variabel dependen. Nah, itu tolong nanti Bapak Ibu ingat. Bahwasanya ketika kita melakukan penelitian yang bersifat korelasional, kedua-dua variabel itu akan saling mempengaruhi. Apakah dia akan mempengaruhi atau akan dipengaruhi oleh variabel lain. Ya, seperti itu kita melihat untuk variabel yang ada di dalam penelitian yang bersifat korelasional. Ya, Bapak Ibu. Oke, sekarang kita lihat, ya, kita contohkan di sini, ya. Di independennya ada pengetahuan, ya. Misalnya, ya, kita bagi pengetahuan itu sebagai pengetahuan yang tinggi dan ada pengetahuan yang rendah misalnya, ya. Kemudian sebagai dependennya adalah sikap, ya. Di dalam sikap kita melihatnya nanti atributnya ada positif misalnya, ada negatif, ya, ada negatif. Jadi, oke, saya coba menulisnya dulu, Bapak Ibu, nanti saya akan terangkan. Ya, ini tabel seperti ini dinamakan dengan tabel crosstab, Bapak Ibu, ya. Crosstab itu adalah bahasa Inggris, bahasa kitanya adalah tabel silang, ya. Yang mana yang disilangkan yaitu antara pengetahuan dengan sikap, ya, dengan sikap. Sehingga nanti kita akan mendapatkan dua atribut untuk masing-masing variabel. Jadi atribut itu Bapak Ibu adalah kategori, gimana Bapak Ibu?
Bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, tolong disimak ya, karena Bapak Ibu akan melakukan penelitian nanti. Ya, kurang lebih akan membahas hal ini ya. Oke, di dalam pengetahuan ya, kita akan melihat atributnya ya terdiri dari kategori tinggi dan rendah. Kemudian sikap juga kita akan lihat di dalam atributnya di dalam kategori positif dan negatif ya. Nanti biasanya di samping kirinya ini ada jumlah ya Bapak Ibu. Di sini jumlah ya, di sini jumlah ya. Di bawahnya nanti juga ada jumlah biasanya. Ini dinamakan dengan tabel silang atau cross tab ya, atau cross tab. Seperti ini ya. Di sini juga ada jumlah nanti ya, atau n ya. Oke. Saya contohkan nih Bapak Ibu. Ternyata setelah kita melakukan penelitian, kita mendapatkan misalnya yang tinggi itu di sini ada 10 misalnya, di sini ada negatif 5 ya. Kemudian di sini jumlahnya 15 ya. Kemudian di sini ada 15, di sini ada 25. Maka jumlahnya berapa ini Bapak Ibu? 25 tambah 15? 40 ya. Kemudian di sini 10 tambah 15 25, ini 30. Ya, di sini ini salah nih Ibu ya. Ini berapa ini? Ini berapa ini? 15 tambah 40? 55 ya? 55 Pak. Oke, 55. Coba dicatat dulu Bapak Ibu data ini. Nanti saya akan terangkan bagaimana cara kita mengkaji menggunakan chi-square ya. Silakan. Jangan sampai salah mencatat datanya ya Bapak Ibu. Silakan dicatat dulu. Sudah Bapak Ibu? Sudah dicatat? Sudah dicatat Bapak Ibu? Sudah. Oke, kita coba lihat ya pengaplikasian dari rumus chi-square ini ya. Saya coba tulis di atas ini sengaja biar Bapak Ibu bisa melihat. Ini adalah sigma O dikurang E dikuadratkan dibagi dengan E ya. Jadi ada observasi atau observe, kemudian ada expected atau ekspektasi ya. Coba perhatikan Bapak Ibu. Ini dinamakan sel-sel yang ada di dalam tabel silang. Sekarang saya coba mengajarkan kepada Bapak Ibu bagaimana cara melihat atau membaca atau mentelaah bagaimana cara membaca untuk data dalam tabel silang ini. Coba Bapak Ibu perhatikan. Ini cara membacanya, biasanya kita lihat pada nilai tertinggi. Coba kalau saya bandingkan 15 dengan 40, mana yang lebih tinggi Bapak Ibu? Ini ada 15, 40 ya, berarti saya akan mention nanti di bagian 40 ya. Kebetulan di bagian 40 itu nanti dia berada pada pengetahuan rendah. Ya. Jadi kalau ingin Bapak Ibu menyampaikan kepada audiens ya, maka Bapak Ibu bisa menyampaikan bahwasanya di dalam penelitian yang kita lakukan, kategori pengetahuan yang paling tinggi pada responden itu berada pada pengetahuan yang rendah. Dari pengetahuan yang rendah itu, yang memiliki sikap positif, itu responden memiliki nilai 15 orang dari 40 orang. Jadi artinya, dari 40 orang responden, 15 orang memiliki pengetahuan sikap positif. Sedangkan 25 orang responden memiliki sikap negatif. Apakah kita juga menyampaikan yang tinggi? Nggak perlu. Karena kita biasanya ketika kita menyampaikan informasi kepada audiens, yang kita sampaikan itu adalah informasi paling maksimum. Ya. Jadi kalau mentionnya seperti ini, yang kita mention adalah pengetahuan yang rendah. Paham Bapak Ibu? Ini cara membacanya ya, cara membacanya. Saya ulangi ya, cara membacanya. Oke, coba simak ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan ketemu dengan permasalahan ini kita melakukan riset. Pertama yang Ibu lihat dari tabel ini adalah Ibu lihat ke bagian jumlah. Di bagian jumlah itu Ibu lihat mana yang lebih dominan. Ya.
Kebetulan yang lebih dominan di sini adalah nilainya 40. 15 itu tidak dominan. Maka yang dimention itu adalah nilai 40. Di nilai 40 itu kebetulan terletak pada pengetahuan yang rendah. Maka sampaikanlah ketika riset bahwasanya di dalam penelitian yang kita lakukan, ternyata pengetahuan responden berada di kategori rendah. Dari 40 yang rendah itu pengetahuannya, 15 orang itu memiliki sikap positif dan 25 orang memiliki sikap negatif. Kalau Bapak Ibu sampaikan seperti ini, orang sudah bisa menelaah itu. Oh, ternyata ketika Bapak Ibu melakukan penelitian, sikap responden itu pada umumnya adalah negatif. Paham nggak, Bapak Ibu? Kenapa? Karena dari 40 orang yang memiliki pengetahuan yang rendah tadi, 25 orang memiliki sikap yang negatif. Hanya 15 orang saja yang memiliki sikap yang positif. Nah, seperti itu kita mention ya, ketika kita mendapatkan hasil riset. Ya. Jadi nggak perlu kita sampaikan semuanya. Ya, yang kita sampaikan hanya yang memiliki nilai yang dominan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa? Bisa, Pak. Nah, alhamdulillah. Insya Allah, Pak. Ya, harus paham Bapak Ibu karena sebentar lagi akan melakukan riset, ya. Sekarang, Ya, Pak. ya, sekarang yang menjadi permasalahan coba perhatikan Bapak Ibu, ya. Kita memiliki nilai chi-square itu adalah O dikurang E dikuadratkan dibagi dengan E. Ada dua nilai yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah nilai O. Nilai O itu kita dapatkan dari sel. Ini namanya sel A, Bapak Ibu. Ya, ini sel A, ini sel B, ini sel C, ini sel D. Ya, ini pada sel A itu, ya, di sini ada nilai OA. Ya, jadi nilai OA-nya adalah 10, Bapak Ibu. Ini ada nilai OB, OB-nya 5. Ini ada OC, OC-nya 15. Ini ada OD, OD-nya 25. Ya. Kodenya 25. Oke, Bapak Ibu. Nah, itu tolong dipahami ya. Itu tolong dipahami. Ini masih banyak juga yang baru masuk. Yang ketiga kan? Oke, ya, Bapak Ibu. Jadi ada OA, ada OB, ada OC, ada OD, ya. Berarti 15 ini adalah OA tambah OB, ya. Tolong catat, ini adalah OA tambah OB. Yang 40 ini adalah OC tambah OD. Ya, yang 25 ini adalah OA tambah OC. Kemudian yang 30 ini adalah OB tambah OD. Paham ya Bapak Ibu? Ini adalah OA tambah OB, ini adalah OA tambah OD, OC tambah OD, ini adalah OA tambah OC, dan ini adalah OB tambah OD. Ini adalah N. N itu adalah total dari data. Oke ya? Bisa dipahami? Bisa dipahami. Oke, sip. Kemudian Bapak Ibu, kita juga harus memiliki nilai E. Di mana OA, di sini juga ada EA. Jadi EA itu berada di sini. Tapi perhatikan Bapak Ibu, bagaimana cara mencari nilai EA? Ya, jadi langkah selanjutnya, ini sudah dicatat ya. OA, OB, OC itu sudah ya Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, kita sekarang mencari nilai EA. Ya, nilai EA itu, coba perhatikan Bapak Ibu. Ya, saya ajarkan Bapak Ibu cara cepatnya ini. Ya, EA itu berada di sini, tetapi nilainya bukan 10. Coba perhatikan, nilainya itu adalah nilai di sini dikali dengan nilai di sini dibagi dengan ini. Harus dilihat nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat pelajaran kali ini, Bapak Ibu paham ini. Ya, EA itu berada di sini, tapi nilainya adalah ini kali ini bagi ini. Oke ya, itu EA. EB itu adalah ini kali ini bagi ini. EC itu adalah ini kali ini bagi ini. Dan ED itu adalah ini kali ini bagi ini. Bisa dipahami Bapak Ibu? Di mana dia berada, kita kalikan jumlahnya, dibagikan dengan total jumlah di sini di bawahnya. Ya. Jadi di dalam cross tab itu ada yang row, ada yang kolom. Ya, ini baris namanya Bapak Ibu. Ya, ini kolom namanya. Ya, berarti kalau dia EA di sini, berarti dia adalah jumlah ini dikali dengan jumlah ini dibagi ini. Kalau dia di sini itu adalah EB. EB itu adalah ini jumlah ini dikali dengan jumlah ini dibagi ini. Ya, kemudian EC itu adalah jumlah ini dibagi dengan ini dibagi ini.
Dan ED itu adalah jumlah ini dikali dengan jumlah ini bagi ini. Bisa dipahami Bu Maulidia? Bisa Bu? Bingung. Ayo kita coba bersama ini ya. Jadi EA ya. EA itu ya saya catat di sini EA, maka EA itu adalah 15 ya, 15 dikali dengan 25 dibagi dengan 55 ya. Berarti coba kita catat bersama. EA itu adalah 15 dikali dengan berapa tadi Pak Dodi? 25 Pak. Dikali dengan 25 dibagi dengan 55 ya. 55. Oke. EB lagi. Ya, EB lagi. EB berapa? EB berarti 15 ya, 15 dikali 15 dikali 30 ya, 15 dikali 30 dibagi 55 ya. EC sama dengan EC itu dia di sini ya, EC itu di sini berarti 40 dikali berapa Pak Dodi? 40 dikali 25 ya, dikali 25 dibagi dengan 55. Kemudian ED-nya berapa? ED-nya 40 dikali 30 dibagi dengan 55. Oke, coba dicatat dulu Bapak Ibu ya. Coba dicatat. Coba dicatat kembali ya. Kalau sudah dicatat ya, kita cari bersama berapa hasilnya. EA ini berapa hasilnya? Coba EA ini berapa ini? 15 kali 25 berapa? Bu Maulidia? 15 kali 25 berapa itu? Aduh, Pak, aduh lah. Lakban. Enggak lakban dong. Anu mau kan? Oh, double tip. Beli double tip. 375 Pak. 375 Pak. 275 dibagi 55 berapa itu? 6,81. 55 6,81. Lanjut. Yang ini berapa itu? 15 kali 30 450 bagi 55 berapa itu? 8,18. 8,18. Ya, tiga lagi. EC-nya berapa? EC-nya berapa? EC-nya berapa? Bu Desi. 1000 Pak. 1000 Pak. 1000 pas. Ya, bagi 55 berapa itu? Bagi 55 18,1. Anca langsung aja ke Tera dia. Oke, lanjut. Ya, lanjut. 1200 dibagi 55 itu 21,81. 21,81. Inilah nilai EA masing-masingnya ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti tolong disimak lagi ya, nanti videonya ini ada, nanti saya kirim lagi untuk dipahami ya. Sekarang catat dulu Bapak Ibu, catat dulu. Sudah Bapak Ibu? Sudah? Oke. Kita lanjutkan ya. Kita tadi punya rumus ya. X keluar itu adalah O dikurang E dikuadratkan dibagi dengan E ya. Dibagi dengan E. Berarti kita tinggal masukkan OA-nya berapa tadi Bapak Ibu? Nah, maka ini sama saja dengan OA dikurang EA dikuadratkan dibagi dengan EA
ditambah dengan OB dikurang dengan EB dikuadratkan dibagi dengan EB ditambah dengan OC dikurang EC dikuadratkan dibagi dengan EC ditambah dengan OD dikurang dengan ED dikuadratkan dibagi dengan ED. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, coba dicatat dulu rumus ini. Nanti kita tinggal inputkan datanya ke rumus ini, ya. Tinggal kita inputkan datanya ke rumus ini. Sudah Bapak Ibu? Sudah? Sudah Pak. Oke, kita mulai. OA kita berapa tadi Pak Dodi? OA kita berapa tadi? Kenapa? OA kita berapa tadi? Nah ini. OA-nya 10 ya. Nah, OA-nya 10. 10. EA-nya berapa? Oh iya, OA 10 ya Pak. EA-nya berapa? 6,81. 6,81 dikuadratkan dibagi dengan 6,81 tambah OB-nya berapa? OB-nya berapa tadi? 5. OB-nya berapa? 5 ya, 5 dikurang EB-nya berapa? 8,18 ya, dikuadratkan dibagi dengan 8,18. Lanjut. OC-nya berapa? OC 15 Pak. 15 dikurang dengan EC 18,1 18,1 dikuadratkan ya dibagi dengan 18,1 tambah terakhir OD-nya berapa? OD-nya berapa? 25 dikurang dengan dikali dengan dikurang dengan 21,8 dikuadratkan ya dibagi dengan 21,8. Oke ya Bapak Ibu, kita sudah dapatkan semua. Ingat ya Bapak Ibu, kalau dia dikuadratkan, kalau nilainya negatif, dia akan menjadi positif ya. Kan ada beberapa yang nilainya negatif itu, tapi ketika dia dikuadratkan akan mendapatkan nilai yang positif karena minus kali minus sama dengan positif ya, seperti itu. Ayo kita cari salah satu dari ini. Izin catat dulu Pak ya. Oke, silakan dicatat. Sudah Pak Rudi? Ya sudah Pak. Oke, ya kita lanjut. Berarti K kuadrat itu sama dengan, coba kita 10 kurang 6,81 berapa? Coba dicari. Ya, 10 kurang 6,81 berapa itu? Kemudian kuadratkan ya, habis itu dikuadratkan. Pak Dodi, pencet kalkulatornya. 3,19 Pak. Berapa? Berapa Bu? 3,19. Kuadratkan. Tapi belum dikuadratkan Pak. Iya, kuadratkan. Ya, kuadratkan. Kuadratkan. Ya, berapa itu yang di atas?
Pak Dodi, kuadratkan itu sama aja dengan mengajukan hal yang sama ya. Berapa itu Pak Dodi? 10,1 Pak ya. Ya, Pak Dodi yang nyari. Saya mencatat aja ini berapa? 10,17. 10,17. Oke. Pak. Tambah, coba lanjutkan. 5 kurang 8,18. Coba 5 kurang 8,18. Berapa itu? Kemudian kuadratkan. 5 kurang 8,18 ya. Berapa ini? 10,9. Sudah dikuadratkan ya, Bapak Ibu ya? Sudah dikuadratkan? Nah, berapa? Berapa? 10,11. Tambah, lanjut Bapak Ibu. 15 kurang 18,1. Bagi 18,1. Ya. Ya. 15 kurang 18,1. Kemudian dikuadratkan. 9, nggak jelas Bu. 61 Pak. 9,61. Lanjut ya. Lanjut 25 kurang 21,8. Dikuadratkan. 10,24 Pak. 10,24 per berapa Pak Dodi? Pernya 2,8 ya. 21,8. Ayo kita cari bersama. Ini berapa ini dibagi coba. 10,17 bagi 6,81 berapa itu Pak Dodi? Bu Esti. Tunggu Pak. Ya. Koma 49. Komanya aja yang berdengar. Berapa di depannya? Berapa nih Bu? 1,4. 1,49 tadi ya. Kita ambil 2 angka belakang koma ya Bu ya. Lanjut. 10,11 bagi 8,18 berapa itu? Ini nggak betul tulisan ini. Ayo, berapa itu Bu? 10,11 dibagi 8,8. Berapa Pak Dodi? 1,23. Oke, lanjut. 9,61 dibagi 18,1. Berapa itu? 9,61 dibagi 18,1. 0,53. 0,53. Terakhir 10,24 dibagi dengan 21,8. Berapa itu? 0,46. 0,46 berapa? Oke. Coba jumlahkan semuanya. Pak Dodi, jumlahkan semuanya. 1,49. Tiga koma 3,71. Inilah nilai chi-square-nya Bapak Ibu ya. Ini adalah nilai chi-square-nya. Oke, dicatat dulu Bapak Ibu. Nanti akan saya terangkan. Dicatat Pak ya. Ya, dicatat silakan. Dipanggil dokter Feby.
Sudah selesai Pak Dodi dan yang lain mencatatnya? Sudah Pak. Sudah. Oke, saya ingin jelaskan nih Bapak Ibu. Jadi nilai chi-square ini dinamakan dengan nilai chi-square hitung ya. Nilai chi-square hitung ini nanti akan kita bandingkan dengan nilai chi-square tabel ya, chi-square tabel. Karena kita di kesehatan itu menggunakan, Bapak Ibu tolong catat ya, di kesehatan itu kita menggunakan interval kepercayaan 95% ya, 95%. Artinya kita memiliki kesalahan sebesar 0,05 karena 95/100 itu sama dengan 0,95. Sementara kebenaran mutlak itu adalah 100%. 100 dikurang dengan 95 itu nilainya adalah 0,05. Jadi kata kunci nilai 0,05 yang selalu Bapak Ibu sebutkan ketika melakukan penelitian itu dasarnya dari sana. Ya, ada nilai kesalahan yang masih bisa ditoleransi. Ya, nilai kesalahan yang bisa ditoleransi itu adalah 0,05. Tetapi yang perlu Bapak Ibu ketahui ketika kita mencari nilai chi-square hitung ini nanti, kita akan melihat dan membandingkannya dengan nilai chi-square tabel. Nanti ya Bapak Ibu, ini sudah dicatat ya tadi ya. Saya coba share ke Bapak Ibu ya. Saya coba perlihatkan ke Bapak Ibu. Nah ini. Apa yang terlihat Bapak Ibu? Suara saya terdengar nggak kalau saya pakai ini? Google ya. Google. Oke. Di Google ini saya akan cari nanti tabel chi-square ya. Tabel chi-square. Nah ini. Terlihat kan ketika saya ini mengklik ini? Saya ambil saja di salah satu ya. Di salah satu. Nah ini muncul di sini ada tabel chi-square ya, sebentar sambil dia terbuka. Nah ini, perhatikan Bapak Ibu. Jadi di sini itu ada yang pertama adalah nilai DF namanya. Nilai DF itu adalah derajat kebebasan. Derajat kebebasan itu ditentukan dari cross tab yang kita gunakan atau tabel silang yang kita gunakan. Kalau tabel silang yang kita gunakan seperti tadi, itu namanya tabel silang 2x2. Ya, Bapak Ibu. Suara saya terdengar ya? Karena ini penting ini. Kalau Bapak tidak memahami, nanti kacau dia. Paham ya? Suara saya jelas ya? Pak Dodi? Jelas ya. Jadi kalau nilai DF-nya ya untuk tabel silang 2x2 itu artinya dia memiliki 2 baris dan 2 kolom. Maka DF-nya tadi atau DK nanti namanya itu sama dengan baris kurang 1 dikali dengan kolom kurang 1. Kalau 2x2 itu berarti barisnya 2, kolomnya 2. Maka 2 kurang 1, 1, kemudian 2 kurang 1, 1. Berarti nilainya adalah 1 kali 1. Maka kita melihat pada DF sama dengan 1 ini. Ya. Pada DF sama dengan 1, yang kita lihat adalah pada interval 0,05. Karena kita menggunakan interval kepercayaan 95%. Maka nilai yang akan kita tuju itu nanti adalah nilai 3,84. Ya, Bapak Ibu, coba dicatat. Chi-square tabelnya memiliki nilai 3,84. Tolong dicatat di catatannya. Ya, pada DF sama dengan 1, pada cross tab 2x2, ya kita dapatkan nilai tabel chi-square-nya adalah 3,84. Sudah dicatat, Bapak Ibu? Sudah? Berapa nilainya, Bapak Ibu? 3,84. Bu Rizky? Ya, Pak. Ada dicatat Bu Rizky? Berapa nilainya? 3,84. Dari mana dapatnya tadi, Bu Rizky? Itu penting Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu nggak tahu nanti kacau nanti pas ujian ya. Tidak memahami ya bagaimana cara kita melihat tabel chi-square-nya ya. Jadi kita harus pastikan bahwa tabelnya itu memang tepat berada di interval kepercayaan yang kita gunakan. Kenapa tidak 0,01? Karena kita tidak menggunakan 99% ya. Kita hanya menggunakan 95%. Berarti kita ambil pada DF sama dengan 0,05 pada interval kepercayaan 95% ya. Gitu ya cara menerangkannya nanti ketika Bapak Ibu ujian ya untuk proposal atau ujian hasil. Tolong disimak dan dipahami ya. Oke. Paham ya sampai di sini? Berarti kita sudah catat nilainya adalah 3,84 ya. Saya kembali lagi ke nilai kita tadi ya. Nilai kita tadi. Kita ya mempunyai nilai 3,71 ini Bapak Ibu ya.
Apa kesimpulannya? Ini yang penting ini. Kesimpulan ya dari nilai chi-square ini adalah kesimpulan ya. Jika chi-square hitung ya besar sama dengan chi-square tabel, nah ini catat Bapak Ibu, maka ya dikatakan tidak ada hubungan antara pengetahuan responden dengan sikap responden. Ada dicatat Bapak Ibu? Ulangi Pak. Oke. Jika chi-square hitung besar sama, cara nulisnya seperti ini Bapak Ibu ya, besar sama itu. Jika chi-square hitung besar sama dengan chi-square tabel, maka dikatakan, dicatat baik-baik Ibu, ada hubungan antara pengetahuan responden dengan sikap responden. Oke Bapak Ibu? Jadi jika chi-square hitung besar sama dengan chi-square tabel, maka dikatakan ada hubungan antara pengetahuan dengan sikap responden. Ya. Yang kedua, jika chi-square hitung kecil dari chi-square tabel, ya, jika chi-square hitung kecil dari chi-square tabel, maka dikatakan tidak ada hubungan antara pengetahuan responden dengan sikap responden. Selesai mencatatnya Bapak Ibu? Selesai Pak Dodi? Sudah Pak. Ayo kita aplikasikan ke data kita. Kita mendapatkan 3,71 chi-square hitungnya ya. Chi-square hitung yang kita dapatkan adalah 3,71. Sementara chi-square tabel yang sudah kita cek tadi nilainya adalah 3,84. Bagaimana kondisi ini? Chi-square hitung kita lebih kecil daripada chi-square tabel. Artinya apa? Tidak ada hubungan antara pengetahuan responden dengan sikap responden. Paham nggak Bapak Ibu? Paham Pak. Di mana kita lihat sebenarnya dari tabel kita tadi kita sudah bisa mencek itu. Kita sudah bisa menduga karena pengetahuan rendah, sikapnya negatif seperti itu. Ya, dominannya pengetahuannya rendah. Sikapnya juga negatif paling dominan. Artinya memang bisa dikatakan bahwasanya pada penelitian kita kali ini tidak ada hubungan antara pengetahuan responden dengan sikap responden. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa Pak Dodi? Allah paham. Ini harus dipahami nih ya, wajib dipahami. Kalau tidak paham nanti berbahaya, ya. Berbahaya, tidak bisa menyelesaikan escape-nya nanti, ya. Tidak bisa menyelesaikan nurse-nya juga mungkin nanti, ya. Kalau ini tidak paham. Jadi ini memang harus betul-betul dipahami, ya Bapak Ibu. Oke, ini sudah dicatat Bapak Ibu? Sudah Pak. Oke, kalau sudah, ini akhir ya dari pertemuan kita hari ini. Ya, kita sudah menyelesaikan. Tugas saya sudah saya selesaikan ya. Saya harapannya Bapak Ibu bisa memahami ya dan bisa mengerti dengan bagian yang terpenting ya dari kajian Bapak Ibu untuk menyelesaikan escape-nya nanti. Ya, Bapak Ibu. Ada pertanyaan nggak sampai sejauh ini? Ini Bu Ira ini kemana nih? Dari tadi Bu Ira masih di atas mobil juga? Saya lagi perjalanan, Pak. Lagi di jalan tol. Oh, ya ampun. Udah hilir dia, Pak. Oke ya, seperti itulah Bapak Ibu. Ya, ada yang mau ditanyakan dah? Selagi kita bisa ketemu ya, walaupun dalam platform Zoom ini. Pak, nanti kalau memang ada skripsinya, ada hitungan kayak gini, boleh nggak Pak dibimbing? Boleh, masa nggak boleh? Boleh lah, pasti boleh. Ya, Pak. Pasti boleh. Ya. Tapi kalau hubungan pasti kan metode chi-square Pak ya? Iya, pasti seperti yang kita terangkan tadi. Ya, kalau hubungan. Soalnya udah lama Pak, lah 12 tahun yang lalu nggak belajar lagi. Tapi nggak ada alasannya Pak Dodi ya. Harus bisa ya, harus bisa. Iya ya? Pak. Oke. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan Pak Ahmad? Aman nih Pak Ahmad? Pak Ahmad aman?
Pak Imam gimana Pak Imam? Masih pusing sih Pak. Oh, iya Tapi banyak Allah. Ya Allah, nggak boleh pusing. Nanti nggak escape loh. Pusing-pusing nanti nggak bisa escape. Ya bahaya itu nanti. escape tadi Pak. Iya, kan memang intinya itu ya. Walaupun nanti preklinik nyaman ya di tempat Bapak Ibu ini ya kerja, tapi kalau ininya nggak selesai ya nggak bisa kan? Karena di skripsi itu akan kelihatan nanti salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar escape. Ya. Kalau ini nggak ada nggak bisa Bapak Ibu. Ya. Ya Pak Imam, ini mau tak mau ini suka nggak suka ini harus bisa ya. Ya, Pak Imam. Harus sampai ya. Nanya oke sama Bapak ya Pak ya. Ya Allah, nggak seperti itu. Ini susah-susah aja nih mengajarkan kalau kayak gitu ya. Ya Bu Maulidia. Ya, Bu Maulidia paham ya? Nah, belajar sama Maulidia berarti Imam gimana? Ah, ya belajar sama Bu Maulidia nanti ya. Oke, ya. Ada tadi, coba di-on-kan lagi kameranya, kita udah tambah banyak ini. Kita sudah jumlahnya berapa ini? 20 ya, 20. Ya, di-on-kan kameranya. Ya Allah, masih di atas mobil. Bu Ira. Diangkut nih Bu Ira ya. Pak Ahmad, ini baru muncul lagi ya. Ini di kedutaan mana nih Pak? Di Amerika ya? Kedutaan Amerika ya Pak Ahmad? Oke, Bu Megi, Bu Penti, silakan di-on-kan lagi kameranya. Kita ambil foto akhir pembelajaran kita. Silakan Bu Nila, Bu Yuni, Pak Wahyu ya. Silakan di-on-kan. Bu Megi. Ini Bu Eni ada senyum-senyum nih ya. Bu Eni, Bu Nila, mana galak. Oh. Oke ya kita lagi nyusuin anak. Oh ya. Tapi nggak usah lah ya, nggak usah diaktifkan dulu itu ya. Kita ambil bukti kehadiran ini. Ya senyum. Bismillah. Inilah masalah kita ya Bu ya, yang menyusui ya. Yang menyusui ini kan bisa siapa saja nih Pak Imam ya. Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Hanya ibu berarti ya. Oke. Coba buka jawabannya. Coba buka ya, kayak ini Pak. Berapa aja friend? Ini saya udah mention biar Bapak Ibu juga semangat ya. Oke, kita akhiri ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.